Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ustadz Haji Yakino, yang saya hormati Bapak dan Ibu pengajian jamaah yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pengajian Kamis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara, yang saya hormati pimpinan Ranting Aisyah Wonosobo Utara, yang saya hormati pimpinan Ranting IPM PAIU Muhammadiyah Wonosobo, serta pengurus pengasuh dan santri PAIU Muhammadiyah Wonosobo yang saya hormati, serta warga Kauman, Genteng, Longkrang dan sekitarnya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini dan di malam yang penuh berkah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat bertambahkan salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankanlah duduknya saya di sini selaku pembawa acara yang insya Allah akan dilaksanakan pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu inti, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang terakhir penutup. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Dinda Nilam. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindungan selain aku, wahai keturunan orang yang
kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dengan kitab itu, kami pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini kedua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah yang kepada saudari Dinda Nila yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengar dan yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Yakino. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna dinna indallahil islam wa bitaqi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'ithtu li utamima makarimal akhlak. Shadaqallah wa shadaqar rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT di malam hari ini. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah untuk datang di majelis taklim setelah seharian hujan lebat ya. Masya Allah, udane terang pora gitu, mikir sing ngaji ibu-ibu Aisyah bawa ranting rawuh mboten hujane ngantos sonten. Alhamdulillah niki penuh ya, dari penjuru ibu-ibu Aisyah, Bapak Ranting Muhammadiyah, dan anak-anak panti asuhan semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang hormati dan anak-anak sekalian, tema yang sudah kita sampaikan di grup kita malam ini adalah mengambil tema bukti kebenaran dinul Islam atau bukti kebenaran agama Islam begitu. Tema ini kita angkat karena dalam kehidupan era informasi dan globalisasi seperti saat ini, kita harus menguatkan keyakinan tentang kebenaran dinul Islam. Hal ini dikarenakan banyaknya ujian berupa propaganda, permainan kata-kata dan slogan yang indah yang mengatasnamakan toleransi dan moderasi agama. Jadi dua hal ini yang menjadi topik kita baru rame Pak Martin ya. Jadi toleransi dan moderasi agama ini. Hadirin sekalian, sebagai umat Islam kita harus meyakini akan kebenaran agama kita ya, dan menjadi hak kita untuk mempunyai keyakinan tersebut. Kebenaran dinul Islam ini dapat dibuktikan dengan beberapa aspek, nanti kita akan sampaikan. Hadirin sekalian, kita ketahui bahwa sekarang adalah bulan Desember, ya kan? Bulan Desember itu biasanya orang ubers mesti tentang ucapkan Natal untuk pora, ya gitu. Ini sebenarnya sudah dari tahun bertahun klasik ini, ya. Toleransi seperti ini sudah terus tiap tahun bergerak dan berkembang, ide-ide yang memberikan semangat dan mematahkan karena tidak sesuai dengan dinul Islam ini. Maka kalau saya sepakat toleransi ini adalah menurut Dr. Hamid Fahmi Zarkasi itu, bahwa toleransi yang boleh itu adalah toleransi sosiologis, bukan teologis gitu loh. Tertarik sekali saya. Jadi toleransi itu jangan teologis, bukan keyakinan tapi sosiologis. Ini sangat masuk akal sekali. Ya, sekarang kalau kita lihat mengucapkan selamat Natal, berarti kan ada hal bahwa kita mengakui kelahiran Tuhan, ya tak? Sepakat begitu kan? Lahir anak Tuhan tanggal 25 Desember. Menurut agama Islam padahal yang namanya Isa itu adalah nabi, ya enggak? Nabi, bukan dewa, bukan setengah dewa atau Tuhan.
Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal itu tentu saja sudah menyalahi soal toleransi teologis gitu loh ya. Ini saya sepakat seperti Agim itu Pak. Sederhana Agim itu. Mengucapkan kata-kata kok ora entuk. Loh, orang menikah itu dengan kata-kata tidak? Qabil tu nikah, tadinya haram tadi halal. Orang nyembelih binatang kalau nggak pakai bismillah bagaimana? Haram atau halal? Dengan kata-kata itu bukan? Podo. Harus bismillahirrahmanirrahim dengan kata-kata. Bahkan orang mengatakan cerai itu nggak boleh dengan kata-kata ya, bisa cerai benar. Nah, jadi banyak sekali di dalam agama itu termasuk masuk agama Islam itu dengan kata-kata, dengan mengucapkan apa? Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan kata-kata atau bukan itu? Iya. Sama tidak? Sama. Jadi Agim itu lebih sejuk itu. Dari tahun ke tahun dia mesti nge-share banyak diulang kembali di grup-grup WA itu ya, bahwa mengucapkan kata-kata ndongake kok ora entuk. Ini namanya intoleransi ya. Yuk, kita tetap toleransi dalam sosiologis, kerjasama gotong royong tetap dengan di luar agama kita. Terus secara sosial kita memang harus bekerja sama saling bantu. Tapi soal keyakinan teologis kita harus hati-hati. Ya kata Agim bisa namanya syahadat kita ini bisa gugur karena mengakui kelahiran Tuhan. Ya, oke, ini harus menjadi keyakinan anak-anak muda ini harus dipahami. Mengucap ketok mosok ra entuk namanya ini mengganggu sebuah stabilitas itu tidak. Wis ken biyen ya ngono kuwi ora apa-apa, sudah aman damai Indonesia ini. Ini yang toleransi ya harus dipahami. Kemudian yang moderasi agama ini juga ini harus kita pahami itu. Jadi agama kita sudah sangat moderat ya, sudah sangat moderat. Bahkan masuk agama Islam aja Allah berfirman la ikraha fiddin ya toh. Tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Jadi open agama Islam itu, terbuka sekali. Allah itu hebat sekali. Mlebu kena ora kena. Silahkan. Udah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Ini tentang moderasi, sudah sangat moderat agama kita. Jadi yang agamanya ini adalah tidak perlu dimoderasi, sudah moderat, Pak. Peta jalan pendidikan maupun peta moderasi agama ini sudah dibangun sampai 2024. Maka dalam hal ini yang dimoderasikan ini para pelakunya. Jangan sampai justru kita ingin keamanan, kesepakatan bersama, kedamaian malah membuat hal-hal yang tidak pas. Mengakui sesuatu hal yang menjadi miliknya dan sebagainya. Atau sebuah organisasi misalnya. Bapak yang hormati dan anak sekalian, maka moderasi agama ini juga kalau nggak hati-hati itu pemahamannya nek gampang ini ngeten iki. Agama itu kita tidak usah nemen-nemen dalam mendalaminya. Keyakinannya nggak usah dalam-dalam. Tauhidnya ora usah jero-jero. Sebabnya apa? Karena nanti akan menjadi Islam yang radikal dan nanti menjadi teroris. Medeni timan itu. Padahal agama Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Rahmat seluruh semesta alam. Loh kok jadi radikal teroris itu bagaimana? Tidak pas itu. Allah sendiri berfirman begitu, menjadi rahmat semesta alam agama Islam ini. Maka kita harus hati-hati. Ada itu slogan-slogan yang mengatakan siki sinau agama rasa jeru-jeru gitu loh. Wah itu akhirnya bahaya. Hati yang penting enteng-entengan baik, tapi juga itu tidak dalam tauhidnya. Mudah terombang-ambing dalam keadaan kondisi yang tidak menentu seperti ini. Maka yang hormati, mari kita pelajari kembali tentang bagaimana agar akidah kita ini kuat dalam era katanya globalisasi seperti ini. Kita tetap tangguh ya, bagaimana tetap berpegang teguh pada agama Islam ini. Ada 3 aspek ya, bagaimana untuk menguji kebenaran Islam. Ya, ada 3 aspek di sini. Sebenarnya tentang arkanul iman ya cukup sebenarnya, tapi ini kita ringkas saja menjadi 3. Bahwa agama atau keyakinan dianggap benar. Pertama adalah aspek akidah ya, aspek akidah atau tata keyakinan. Tentang keyakinan bisa diuji itu keyakinan agama Islam, nanti kita jelaskan bersama-sama.
Yang kedua adalah aspek ibadah, yaitu tata peribadatan. Bisa diuji itu peribadatan umat Islam, nanti kita pelajari bersama biar kita semakin tangguh dalam beragama ini, nggak ragu-ragu kita dalam melaksanakan ibadah. Dan yang ketiga adalah aspek syariah atau norma hukum. Jadi agama Islam bisa dibuktikan dengan 3 aspek ini kebenarannya. Oke, untuk yang pertama adalah aspek akidah atau keyakinan. Dalam aspek keyakinan ini Islam mengajarkan bahwa manusia harus beriman dan mengabdi atau menyembah hanya kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang satu-satunya, dan berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan sunnah yang shahihah. Islam juga mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir pada umat manusia sebagai pembawa ajaran dan teladan dalam mengamalkan syariat Islam. Ada 3 hal ya akidah ini. Yang pertama, bahwa sebuah keyakinan atau agama itu dikatakan benar kalau yang pertama mempunyai Tuhan. Yang pertama itu akidah dibagi 3 ya. Jadi yang pertama adalah keyakinan akan Tuhan ya, keyakinan akan Tuhan. Kalau kita ya Allah ya, begitu. Keyakinan akan Tuhan ini dalam agama kita, Tuhannya umat Islam atau Allah ini mempunyai sifat yang sangat jelas, terdeskripsi dalam Al-Quran itu jelas sekali. Tuhannya umat Islam itu kayak apa? Kita sederhana saja, lihat surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Cetot itu, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa berapa? 1. Jadi terdeskripsi jelas agama Islam itu. Oh, Tuhannya siapa? Oh, Tuhannya orang Islam itu Allah. Allah itu siapa? Maha Esa, yang 1. Maka Oma Irama itu sampai menyanyikan tuh, katakan Tuhan itu 1, gitu ya. Masih ingat lagunya Oma itu? Wicah nom-nom gue, tidak berana dan tidak diperanakan. Terus la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lagunya Oma Irama sampai dindangan main do mlebu gitu sekali. Dangdut Islami tapi itu ya. Omar itu dakwah lewat musik ya. Katakan Tuhan itu 1, itu masuk lupa lagunya ya. Lagu-lagu dangdut sing kekinian ya, yang campur sari. Masuk kalau Oma itu menyanyikan ya, lagu Hari Kiamat atau lagu-lagu ini cetok. Dakwah beneran dulu dangdut itu musik dakwah Ibu. Ya, hari ini hari kiamat dan seterusnya. Menarik itu untuk anak-anak muda, sehingga dulu juga banyak yang menyenangi. Tapi setelah berubah menjadi dangdut yang picisan, yang kacangan, akhirnya ya banyak penggemarnya juga berubah. Baiklah, kembali pertama. Ciri khas pertama jelas, Tuhannya orang Islam itu siapa? Allah. Qul huwallahu ahad. Cetok, Allah itu. Katakanlah Allah itu adalah 1. Itu dalam agama kita harus menjadi keyakinan kita semua. Berarti Tuhan tidak 1 menurut agama Islam batal kan? Batal enggak? Biar agama lain 3 enggak apa-apa, monggo terserah. Kita jelaskan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ini tidak mengganggu karena ini kita di dalam pembelajaran agama kita. Yang kedua apa? Allahu Somad. Artinya apa? Allah adalah bergantung segala sesuatu. Semua makhluk di bumi, mulai tumbuhan, hewan, manusia, bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teraturnya bintang-bintang di langit, tata surya, planet-planet beredar dengan rapi, mengelilingi matahari juga tunduk kepada aturan Allah ini, bergantung pada Allah. Sampai tidur kelempas-kelempus pokoknya tergantung pada Allah. Nek ora tangi sampean mati berarti, ya toh? Tidur itu mati sementara kan? Sampean kerasa ora? Oh, orang rasa, itik-itik orang rasa. Oh, kalau orang tidur itu cepet hilang. Makanya hati-hati kalau di bis itu sampean ngecas, ya ngecas HP kok di bis. Oh, makanan empuk itu. Soalnya wong turu neng bis itu ora krasa, wis dijikuk ya gampang wae. Naik konangan membetulkan ada yang jatuh, Pak. Banyak kasus terjadi ya. Misalnya atau di tempat-tempat kereta atau di apa. Jadi nek wong ngantuk itu tidur ya wis kelelep tenan ra kelingan. Itu hati-hati. Allahu Somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jelas ya itu ya. Jadi Tuhannya orang Islam itu cetok, ciri-cirinya jelas itu. Kalau
Tuhan kok namanya tergantung pada manusia. Oh, namanya bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu. Kemudian yang berikutnya apa? Lam yalid walam yulad. Apa artinya? Tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Jane Allah itu sudah memberikan sebuah benteng ya, penjelasan yang cetha. Tuhan kok beranak? Lu bapak isopo, ibu isopo kan bingung juga kan? Nah ini memang menyinggung, tetapi ini untuk konsumsi kita karena firman-Nya demikian. Ya, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau Tuhan punya anak namanya bukan Tuhan atau diperanakkan. Dan yang paling penutup ini luar biasa, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada yang sama. Maka ini jadi sebuah perbandingan agama ya, studi kajian agama. Kok ono Gusti Allah kok misalnya njaluk maaf ya disajeni misalnya mangane podo menungso, namanya beda enggak itu dengan manusia? Tidak. Tuhan kok makan getuk misalnya tahu loh, itu namanya bukan Tuhan itu. Makanan-makanannya sama dengan kita. Maka di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara. Walam yakullahu kufuwan ahad. Inilah ciri khas tentang akidah Islam itu. Tuhannya orang Islam itu cetha, itu jelas. Jelas sekali dalam surat Al-Ikhlas ini ya, ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian yang berikutnya, di dalam Al-Quran sebenarnya banyak sekali tentang Allah itu ya. Jadi Allah itu kebanyakan orang-orang do mlebu agama Islam itu karena dalam Al-Quran itu Tuhan kita itu sering menantang manusia. Gusti Allah nantang menungso sampai mengatakan afala takilun ya toh, dia nggunakake akal pora, afala tadzakkarun misalnya ya toh, afala yu'minun, orang do beriman, itu menantang manusia. Maka ada orang yang beragama Islam itu karena tantangan itu. Gusti Allah wong Islam ya ampuhe pol wani nantang gitu loh. Luar biasa itu. Jadi banyak tantangan dalam Al-Qur'an ini. Sampai Allah menantang lagi dalam Al-Qur'an. Waman khalaqas samawati wal ardi wasakhara samsa wal qamara. Allah kemudian kalau ditanya sapa jane sing gawe langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, ditanya begitu, manusia akan menjawab sepakat liyaqulunallah, yang membuat Allah gitu. Ini juga tantangan sebuah luar biasa. Gajal endi sing iso nandingi Gusti Allah dhewe nggawe langit dan bumi, nyatane ora ono ket biyen. Walaupun profesor botak 7 orang dikumpulkan iso nggawe bumi enggak? Wah, ndak akan bisa. Nggawe bumi-bumian ndak bisa itu globe ya. Gawe globe iso gawe globe, iki ono laute, ono benua Asia, Afrika bisa. Ini nggawe bumi beneran enggak bisa. Jadi Allah itu maha perkasa, luar biasa. Ya, termasuk di dalam surat Yunus ini yang agak komplit sekali. Saya bacakan dalam surat Yunus ayat yang ke-31 yang bawa Quran. Di dalam surat Yunus ini kita kaji bersama ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi aman yamliku sam'a wal absara wa ma yuhrijul hayya minal mayyiti wa yuzul mayyiti minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna allaha wa yaqulu afala tattaqun. Artinya kita bacakan, katakanlah siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, dan siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, samawat jadi dan absor ya penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan, maka mereka akan menjawab fasayaqulunallah, Allah yang membuat itu. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Afala tatakun, mengapa kamu tidak bertakwa? Itu ditantang lagi di sini. Maka kalau kita pelajarin luar biasa, ada beberapa hal di dalam surat Yunus ini. Jadi ditanya siapa yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi.
Ini telah saya lihat ternyata di tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud rizki itu adalah air hujan, ya. Air hujan itu diturunkan dari apa? Langit, termasuk rahasia Allah itu. Nah, dengan air hujan ini maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Di dalam surat Abasa, sampai sudah hafal yang Abasa ya? Fa'anbatna gimana? Fiha habba wa ghinaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa hadaiqa gulba wa fakihata mata'alakum. Alhamdulillah. Sekarang ngetes Pak Din ini juz 30. Di situ setelah rezeki diturunkan oleh Allah, maka apa yang ditumbuhkanlah biji-bijian, yaitu wanbatna fiha habba. Nah, ditumbuhkan biji-bijian. Nah, akhirnya tumbuhlah zaitun dan kurma dan seterusnya sampai di situ. Nah, ditutup dengan mata'alakum bali almanikum. Nah, tapi makanan itu tidak untuk kamu, juga untuk para binatang. Jadi nek nandur pari dipangani manuk emprit ya ora apa-apa. Itu sedekah ya. Malah harus dipangan tikus warang. Jadi menanam tanaman itu kadang untuk makhluk-makhluk yang lain itu sebagai sedekah. Ibu Bapak yang hormati, nah disitulah rezeki itu adalah berupa air hujan, dan hujan bumi itu enggak akan tumbuh kalau enggak ada air hujan. Biji-bijian yang tadinya tidak ada akan tumbuh berkembang. Jadi kalau di sana yang tumbuh zaitun dan kurma. Nah di sini apa? Banyak ya, jagung, padi, kentang ya kalau di sana. Nah, tergantung lingkungan masing-masing. Kurma neng kene nandur mung lemu tok nggih, Pak Sanipan. Nandur kurma iki mboten iji nek ter iki mboten awoh. Beda niku gitu. Jadi tata tanahe benten. Sama nandur jalan neng pot ora berbuah itu. Ya karena itu diceritakan di Mekah dan Madinah sana wa zaituna wa nahla, zaitun dan kurma. Baiklah, lanjutkan. Kemudian yang berikutnya tentang pendengaran. Siapa yang buat pendengaran dan penglihatan? Kata Allah. Tidak ada orang yang bisa menciptakan sampai saat ini. Terus dilanjutkan lagi ini pertanyaan yang sangat komplit. Siapa yang mengeluarkan dari hidup dan yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ini ternyata menurut tafsirnya itu antara ayam dan telur. Ya mufassirin menerjemahkan begitu. Ayam hidup enggak? Terus bertelur ya. Itu sebenarnya tidak mati, sebenarnya ada sel-selnya, tapi itu dianggap mati. Telur kalau dieram lagi menjadi apa? Ayam lagi. Seperti itu telur dan ayam. Ini mufassirin menerjemahkan sederhana. Jadi hidup kemudian nanti akan menjadi telur yang banyak seperti benda mati sebenarnya walaupun hidup. Setelah dieramkan hidup kembali ya. Itu antara lain terjemahnya dari Ibnu Katsir ya. Terus siapa yang mengatur segala urusan? Maka kita akan menjawab Allah. Maka katakanlah afala tatakun, mengapa kamu tidak bertakwa atau taat? Ini tentang Allah atau Tuhannya orang Islam. Yang kedua tentang kitab ya. Tadi Tuhan yang pertama ya, akidah dibagi 3. Yang pertama keyakinan akan Tuhan, yang kedua keyakinan akan kitab suci. Sebuah agama dikatakan benar kalau punya kitab suci. Agama orang di kitab, panduannya nopo, itu sebagai juklak dan juknisnya apa, ngarang-ngarang. Nah ini, nah kitab suci ini harus diuji kebenarannya. Tercampur tangan manusia tidak ya. Jangan-jangan dirubah-rubah. Kalau kitab suci kita apa namanya? Al-Qur'an. Jenengan di sini dan di Kaliwiro sana sama enggak bacaannya? Sama ya? Sama. Sama neng Mekah Madinah itu perpustakaannya di tiang-tiang masjid itu hanya Al-Qur'an. Sami nggih Bu Al-Qur'ane? Sing pun tidak mriko. Nah, di tiang-tiang masjid Nabawi, Haram itu perpustakaannya Quran semua. Kita baca ya sama dengan Quran di Indonesia, sama, ya, tidak ada perubahan. Dan kalau ada yang merubah, Allah yang akan menjaga Al-Quran ini. Perlu diuji kitab sucinya, ada perubahan tidak? Al-Quran ini Allah yang akan menjaga. Dan kita ketahui bersama bahwa Al-Quran kita pada surat Al-Baqarah ayat 2 sudah disampaikan oleh Allah, difirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fi hudalil
muttaqin. Ya. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kitab suci sebagai pedoman yang tidak membuat keraguan kepada umatnya. Jadi sudah sangat terbukti sekali. Artinya penjelasannya cetol. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan la raiba fi, enggak ada keraguan. Jadi kalian kalau sudah masuk Islam, jangan ragu-ragu baca Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini nanti akan menjadi syifa wa rahmatul lil mu'minin. Syifa itu apa? Obat bagi orang-orang yang beriman. Juga sebagai hudalin nas, apa itu? Petunjuk bagi manusia. Ya, karena sebagai petunjuk kalian biar nggak tersesat hidupnya dunia dan akhirat, ya pegangi Quran itu. Alhamdulillah anak-anak panti ini sering setiap malam Ahad ada tasmi ya Pak. Wah, saya salut itu. Karena dipajang gambari kan terus tertarik berlomba ya Pak. Kemarin Mbak siapa ya? Hah? Aisyah, terus yang lakinya? Wah, tiap malam Ahad ada begitu di-share kabupaten ya, wah mendunia itu Pak Muhammad. Ini menyemangati itu. Wah, nyong esuk nampang di sini sekarang udah ada panggungnya loh, Mbak. Wah, lumayan lah. Wah, esuk nampang nang kene ning wong telu ra cukup Pak Muhammad ini. Doake meneh. Iya, ini memotivasi bagaimana anak-anak berlomba menghafal Al-Qur'an. Saya salut dengan ini, PA kita ini ya. Setiap malam Ahad ada juz 30, juz dan sebagainya. Silakan berlomba ya. Tapi niatnya bukan riak, kita kan memberikan contoh yang baik gitu loh. Di dalam situasi pandemi kita malah kreatif dan produktif gitu loh. Gitu. Jadi kita nggak ada istilah kemundur ya. Kita harus maju terus berkembang. Ini ibu-ibu dan bapak mesti mendukung dan melihat ya. Paling enggak ini dalam jobnya gratisan ya Pak, macet. Kulit gratisan paling setengah jam memang. Nggak apa-apa, ini harus perlu cari donatur ya Pak. Kira-kira sing sak jam gitu. Ya, enggak apa-apa, tapi sudah latihan memotivasi bagaimana anak-anak menjadi hafidhah ini. Walaupun mulai dari juz-juz yang juz 30 misalnya begitu. Jadi Al-Qur'an kita ini sudah enggak ada keraguan dan Allah dan Rasulnya menjamin orang yang membaca Al-Qur'an ini 1 huruf 10 berapa? Kebaikan kan? Jadi bagaimana umat ini biar tidak sengsara hidupnya di akhirat? Maka Allah memberikan bonus orang-orang yang mau ngaji Al-Quran itu. Apa meneh ngamalke, berlipat-lipat itu. Maca wae ya enggak, baca saja 1 huruf 10 kebaikan. Wah, nah. Sampean juz 30 pirang huruf, Mbak? Piro setang itu? Wah, oke banget ya. Juz 30, juz 17 pirang huruf. Walah, Masya Allah, oke banget. Jadi sangat sengsara banget agama Islam mlebu neraka itu sebenarnya sudah jaminan Allah, bonusnya oke banget. Asal ikhlas itu insya Allah akan banyak nilai-nilai ibadah yang kita dapatkan. Maka kitab suci Al-Quran ini kita jangan ragu-ragu ya. Ini sebagai pedoman biar nggak tersesat hidupnya dunia dan akhirat. Tua muda podo. Yang tua juga harus punya program bagaimana saya one day one juz misalnya. Jangan hanya ngajinya anak-anak muda, orang tua juga butuh. Bahkan orang yang meninggal itu kan tidak melihat tua dan muda toh Mbak, betul toh? Iya. Kemarin Wali Kota Bandung ya, Mang Odet itu. Mang Odet itu sudah sholat sunat, tahiyatul masjid, baru mau naik mimbar. Isi ngarep khotbah hati-hati Pak Muhammad. Iya. Ya khotbah waduh koyo Mang Odet jangan-jangan ini. Lagi salat tahiyatul masjid munggah jatuh. Oh, innalillahi rajiun. Indah sekali meninggalnya ya. Sudah habis salat toh? Sudah bersih belum? Bersih bar wudu. Mending gak sok dhewe kudu mikir nyongsok mati ini kaya ngapa ya? Kudu mikir kaya ngono. Jadi membuat sebuah kerinduan orang-orang meninggal yang indah itu kita harus berdoa. Ya usahanya apa? Allahumma as'aluka husnul khotimah. Ya Allah saya matikanlah dalam husnul khotimah. Mung donga dheweke ikhtiar mumpung gen urip, aja wis mati dongake husnul khotimah itu. Jadi malah masih hidup seperti ini. Ya boleh-boleh aja, tapi sebaik ketika masih hidup Bu, ingkang sepuh-sepuh menika Bu, monggo. Jangan lupa ya habis sholat Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'ul khotimah. Tambahi niku bar sholate. Mati yang indah itu dicita-citakan. Orang nomor atu sama. Maka Al-Ghazali mengatakan yang paling dekat dengan kalian itu apa? Kematian. Karena enggak ngabari.
segar bugar paginya, sorenya tiada. Itu dulu dalam PDM Pekalongan juga itu ya Pak, pas di masjid ya itu ya. Masya Allah itu sama, mati-mati yang indah ya. Nah, oleh karena kita siap bekal, kita pegang kitab suci Ida ini ya, kita kasih terus, kita pedomani sehingga mengantarkan kita bahagia hidupnya dunia akhirat. Jadi biar tidak sengsara sebenarnya begitu. Oke, kemudian ya akidah yang ketiga yaitu keyakinan akan Nabi Muhammad pembawa ajaran ya, risalah Islam. Keyakinan akan Nabi, dulu keyakinan akan Tuhan, akidah tentang kitab suci, dan keyakinan akan Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bersama Nabi Muhammad adalah sebagai figur panutan ya. Ini dalam Al-Quran surat, ini sudah hafal, Al-Ahzab 21 ya. Ini insya Allah sudah banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallahu katsira. Surat apa, Pak? Al-Ahzab 21. Kudu ngerti pedomane. Apakah ada pedoman Rasul sebagai figur panutan? Onten Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu. Bagi orang yang bagaimana? Mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Jadi di sini ada penjelasan orang yang bisa mengikuti Rasul, yang pertama mengharap rahmat Allah, yang kedua yakin kedatangan hari kiamat, yang ketiga banyak zikrullah, menyebut asma Allah. Ini enggak punya 3 kriteria ini untuk mengikuti Nabi berat itu. Jadi ada syarat-syaratnya. Bagi siapa? Oh, yang mengharap perjumpaan dengan Allah. Ini tentang figur panutan. Rasulullah ini juga sudah teruji. Seorang nabi di mana ketika belum diangkat nabi saja, dia dengan orang-orang Yahudi bahkan mengatakan dia digelari apa? Al-Amin, dapat dipercaya. Umpamanya sudah di nabi ini. Jadi luar biasa. Jadi gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Beliau sebagai, sekarang pertanyaannya, beliau sebagai manusia biasa kan, bukan setengah dewa, bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan, dan bukan malaikat. Apa hikmahnya kira-kira? Rasul utusan Tuhan ini manusia biasa, hikmahnya apa? Dewa atau malaikat kan cetoran dituso. Ini Rasul itu manusia biasa. Yuk, hikmahnya apa ya? Ada yang bisa jawab? Mas, ini? Eka? Nah, opo hikmah ini? Rasul itu bukan setengah dewa, bukan malaikat juga, bukan anak Tuhan, tapi manusia biasa. Ayo Mbak Eldirman ini bisa? Boleh kira-kira? Apa? Agar manusia mudah mencontoh. Kan manusia sama dengan kita, mudah mencontoh, meneladani perilaku dan kebiasaan sebagai sesama manusia. Jadi kalau figur malaikat nyontohnya angel itu nggak kelihatan makhluk yang tidak bisa terlihat kasat mata toh. Nah, Rasul manusia biasa, maka orang bisa mencontoh dengan mudah bagaimana Rasul takbir, bagaimana rukuk sujud, ya enggak? Manusia biasa bisa dicontoh, ya, bukan malaikat. Jadi mudah dicontoh, diteladani. Bagaimana Rasul misalnya memberikan kajian, bagaimana Rasul sholat, puasa, haji dan seterusnya. Jadi mudah dicontoh karena manusia biasa ya. Ini menjadi sebuah pelajaran kita semua. Ini tentang keyakinan. Jadi dapat diuji agama kita ini tentang ketuhanannya, tentang kitab sucinya maupun pembawa ajarannya. Pembawa ajarannya adalah diberi gelar Al-Amin. Bahkan sifat-sifatnya ada 4 itu ya. Sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Ya cerdas, ya jujur, pandai menyampaikan. Nah, ini jadi sifat-sifatnya adalah tangguh dan luar biasa, dan beliau sudah teruji dalam berbagai ujian yang terjadi saat itu. Oke, kemudian yang berikutnya, yang kedua aspek apa tadi? Aspek ibadah ya, atau tata peribadatan. Bentuk dan jenis ibadah dalam Islam memiliki filosofi yang dalam ya.
Misalnya ibadah sholat, dimulai kewajiban bersesuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kita sebelum sholat harus apa dulu? Berwudu. Ngresi isik. Filosofinya dalam. Berarti wong sholat itu kon resik jasmani dan rohaninya. Jadi tidak sembarangan tuh. Wong ibadah kudu resik dhisik gitu. Ada dimulai wudu dulu. Ini amat dalamnya. Nah, agar apa? Dia suci lahir maupun batinnya. Semua itu adalah sangat khas sebagai sarana mengabdi, mengagungkan serta mengingat Allah SWT. Gitu ya. Jadi misalnya kita contohnya sholat. Perintahnya amat jelas sholat itu. Ada orang yang mengatakan, wah sholat nggon Quran ora ono perintahe, ngaco. Sekarang propaganda itu banyak ya di YouTube ini. Ora ono perintahe sholat nggon ngajine rung tuntas berarti atau lha wa aqimu sholat itu apa? Dirikanlah sholat. Jadi ora ono perintahe itu Pak. Lah ini maka propaganda seperti ini, slogan-slogan ini akan memutus ya, akan memberikan sebuah ujian kepada anak-anak muda ini. Ora ono perintahe gitu. Termasuk mengucapkan selamat Natal ora ono perintah dalam Al-Qur'an, malah wani bayar 50 juta izan. Mau? Ada satu buka YouTube tadi itu, siapa yang mengatakan mengucapkan selamat Natal itu adalah tidak boleh. Loh, yang menyuruh juga tidak ada. Dalam Al-Qur'an juga tidak ada, siapa yang menyuruh juga tidak ada, yang melarang juga tidak ada, sama. Itu sampai dengan sholat kita juga dibegitukan. Jadi Islam itu selalu mendapatkan ujian sama. Semua agama itu ya ini saling berlomba mendakwahkan masing-masing. Jadi Al-Quran ono perintah sholat. Ini kita lihat di dalam surat Toha ayat 14 ya, surat 20 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Innani anallaha la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Ini. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimi sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Nek sampean sholat ingat-ingat sinten? Nah, pertanyaannya itu. Di sini jelas Toha 14 itu. Wa aqimi sholata li dzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingat aku. Tapi kita sholat sing diingat macam-macam ya. Masya Allah. Ini godaan atau bukan? Godaan atau sanes? Godaan. Jangan-jangan wudunya belum sempurna. Kita yang sempurna wudunya. Sehingga ketika kita sholat itu bersih. Dalam suasana menghadap Allah ini benar-benar. Sholat kok suwe ora nangis, gimana caranya Pak Martin? Sholat kok biasa-biasa wae, ritual, nggak pernah sujud menangis. Saya pernah nyoba ini berbagi kenikmatan aja ya. Suwe sholat kurang nangis. Saya mencoba sholat ada sujud tilawahnya bacaannya. Wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun. Dengar Quran sujud. Kamu harus sujud. Lah gandeng suwe ra nglakoni kan gelo atine. Kok bali luar Gusti Allah yo diperintah kon sujud tilawah adu sajdah kok ora dilakoni. Temenan Bu, mboten kuat. Guguk jamaah yo do melu. Ya, karena kita balelo ya. Jelas. Wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun, surat apa? Infitar apa Insikok? Walilladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yun abasirum bi'adzabin alim. Terus lahum ajrun ghairu mamnun, surat apa Mbak Ratat Al-Insikok. Iya. Itu kadang kita perlu dites. Kenapa ya? Oh, bisa. Kita takut dengan Allah. Kita disuruh bersujud, nggak pernah ngelakoni. Sujud tilawah ora hafal ya. Nah, harus belajar. Nek urung biasa. Sujud biasa. Allahumma sholli wa bika amantu dan seterusnya itu ya. Nah, untuk sujud tilawah itu. Ya kalau di dalam surat yang lain misalnya dalam surat Al-Alaq ya, tapi terakhir wasjud
waqtarib itu juga. Tapi itu harus disampaikan jamaah. Ya, sampaikan jamaah. Nanti di ayat itu kita akan sujud tilawah. Masalahnya itu ayat terakhir Pak Wadin ya. Sujud meneh, ngadeg meneh, rukuk meneh dan seterusnya. Karena ayat terakhir ini kita sampaikan. Wasjud waqtarib. Nah, sujud, nah doa dulu naik lagi, rukuk, sujud dan seterusnya. Pernah nyoba belum? Halo? Belum dicoba salat bengi nek dhewean ra apa-apa. Nah, jadi kita harus mencoba-coba semua perintah-perintah Gusti Allah sing urung dilakoni itu membuat kita hatinya itu gimana ya? Berontak lah. Ya Allah, kok saya tidak manut dengan aturanmu ini. Bisa meneteskan air mata. Dia berbagi aja, kita coba-coba. Berbagi kenikmatan. Wa amana bi nikmati rabbika faqatif ya. Nikmat sebarluaskan ya. Baik dalam beribadah kepada Allah. Ini jelas ya. Jadi untuk sholat ini adalah waqimi sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu dalam rangka untuk zikrullah, mengingat pada Allah. Orang ngiling-ngiling sebenarnya. Rumusnya matematika ya dilalekke atau jam mlebu ning kono. Fisikane mlebu rene itu dirampungi sik saurunge. Nah, PR-nya diselesaikan. Termasuk bapak-bapak ibu-ibu juga sama. Gorengane mau ngiling-ngiling wae. Sing paling kelingan tuh kalau main catur ya, Pak. Enten sing bawa sing suka main catur riyen. Nek main catur itu mlebu salat gampang banget. Soalnya disekak ster itu, gula maunya kok orang ini yo. Masya Allah. Biasa main catur isi klambi abang nih. Ya gue ngasah otak nggak apa-apa olahraga. Yang penting orang melalaikan. Betul kalau main catur itu terbawa sholat temenan. Karena peng-pengan mikir ya toh. Ini langkah kudanya ke sana, ini sternya mantrine ya toh. Krocone iso mateni ratu ya toh. Pionnya. Pengalaman seperti itu perlu ya. Maka ketika ini banyak sekali pesan-pesan bisa masuk dalam sholat ini. Padahal waqimi sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat aku Allah SWT. Ora kon ngembyang-mbyang endi-endi. Dan di sini Allah sangat luar biasa memperkenalkan dirinya bahwa namanya Allah. Innani anallaha ya. Aku ini adalah Allah gitu kan. Allah itu sangat baik memperkenalkan dirinya. Namanya siapa? Allah. Innani anallaha. Jelas aku ini adalah Allah. Jelas dikenali kaya ngono ora gelem kenil gitu. Jelas sekali. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Berarti Allah kita kan luar biasa ya enggak? Azizul Hakim ya toh, perkasa dan adil. Aku ini adalah Allah, luar biasa. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Kurang ngopo gitu loh perkenalannya Allah dengan kita itu. Ini namanya sangat jelas. Ini tentang sholat saja misalnya begitu. Oke. Dan sholat yang lebih baik bagaimana? Dilaksanakan harus berjamaah. Dasarnya surat Al-Baqarah 43. Ini sudah pada hafal ini yang juz 1 ya. Al-Baqarah 43. Yuk. Diwaca Mbak 43. Ayo yang itu di depan. Tiga. Artinya? Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk kon ngopo kuwi? Jamaah. Atau cetha. Al-Baqarah 43 itu sholat yang berkualitas itu berjamaah. Ojo dhewean. Nanti diterkam oleh serigala dhewean ya. Nah, kita disuruh berjamaah. Warka'u ma'arrakin, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kon jamaah. Bahkan sebandingannya kan nilainya luar biasa. 1 banding berapa? 27 derajat. Masya Allah. Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim temenan itu. Ras banding 1/17. Maka alhamdulillah komunitas kita ini selalu berjamaah ya. Jadi jangan sendiri. Kalau misalnya pas di rumah cari teman. Ibu bawa siapa dan seterusnya. Bagi yang sholat di rumah, bapak ya di masjid.
Ini jelas ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk kon berjamaah. Nilai jamaah itu sangat luar biasa. Apa nilainya? Ada interaksi sosial, jalinan silaturahim ya, ketemu dengan teman-teman kan, nah, ora dhewean, dan membuat sebuah kesatuan umat Islam. Jadi kalau silaturahim jamaah ya lokalan, silaturahim dunia nek munggah kaji, salate bareng wong sak donya. Gitu Pak? Iya. Silaturahmi dunia ya di Masjidil Haram. Ketemu wong Afrika, Eropa, Cina. Rukuk sujudnya sama ya. Biasanya itidale sing beda. Tapi itu enggak prinsip. Jadi silaturahmi dunia, sholat berjamaah dunia ya di haji itu atau umroh. Nah kita lokalan misalnya di panti ini ada jamaah di Masjid Al-Mansur misalnya, nah, ada di Jabal Khair kalau tempat saya, nah sebagainya. Ini dalam rangka untuk silaturahmi juga, ada interaksi sosial. Maka Allah sampaikan yang terbaik sholat itu berjamaah. Warka'u ma'ar-raki'in, jelas ya, Al-Baqarah 43. Dengan ibadah sholat ini setiap orang beriman dipersatukan tanpa batas ya, status sosial. Sholat bisa ditunaikan dimanapun secara berjamaah meskipun belum saling kenal. Urung saling kenal bisa jamaah Pak, ketemu di masjid mesti imamnya sopo. Nah, urung kenal padahal bisa sholat bersama. Nah, tidak melihat status sosial. Ya. Kemudian juga memiliki kedudukan setara, memiliki kewajiban yang sama. Demikian juga dengan ibadah yang lain akan kita temukan hikmah, kebenaran, dan kemaslahatan yang sangat luas seperti dalam puasa, zakat, dan haji. Jadi sholat hikmahnya itu ya, yang baik adalah bagaimana berjamaah. Kemudian tentang puasa hikmahnya juga luar biasa. Jadi puasanya orang Islam ini sangat dikagumi oleh umat-umat yang lain. Dalam 1 tahun berapa bulan untuk wajib? 1 bulan. Ini adalah merupakan untuk apa? Training mental ya. Bagaimana 1 bulan ini di training biar menjadi orang lalakum takun, jadi orang yang taat. Orang di training itu nanti enggak ada penyegaran gitu ya. Jadi ada refresh ketika puasa ini. Dan puasa wajib refreshnya tidak hanya rohani, jasmaninya juga direfresh. Alat-alat organ pencernaannya diistirahatkan pada siang hari ya toh. Nah, sehingga mereka bisa servis otomatis ya. Servis otomatis itu dan gratis. Jadi mau sing do rusak pencernaannya iso ditambal. Oleh Allah itu yang nambal ya. Jadi orang-orang puasa malah sembuh dari sakit yang perut sok luka-luka itu. Mah ya, kena mah bisa sembuh malah. Jadi ada servis otomatis karena Allah Ta'ala. Hikmahnya luar biasa puasa itu. Dan dikatakan bahwa ketika puasa kenapa orang tidak mah misalnya. Ya karena di situ ada perintah Allah. Ya gini, lambung kita itu kan kalau ada makanan mengeluarkan 3 enzim kan? Ya enggak? Enzim pertama apa? HCl, asam klorida. Ini tugasnya merintah nek panganan buahane ono virus karo bakteri ini. Nanti ada dokter spesialis wetenge dhewek kuwi. Ora dibayar ya, Pak. Asam klorida HCl ini khusus memeriksa makanan-makanan bukan sampean mangan kalungan ya toh. Wah, pas dipangan codot dipangan ono bakteri ini mlebu. Cah lanang-lanang ning desa biasane ya, Mas. Ono gegurukan kates apa duren ya. Nah, misale dipangan kalong deh melu ngalong gitu. Wah, ono bakteri ini ada khusus yang memeriksa namanya HCl, asam klorida. Asam ini adalah memeriksa ini bisa membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Hikmahnya kue. Yang kedua juga mengeluarkan enzim apa? Renin ya. Spesialis itu juga. Yang satu lagi pepsin apa ya pepsin. Pepsin ini khusus meriksa sing protein ya, yang mengandung protein.
yang diubah menjadi pepton ya, molekul-molekul khusus iki sing meriksa yang adalah yang mengubah adalah pepsin. Nah, orang yang puasa kenapa tidak sakit mah ya? Kan kita malamnya sudah niat nawa itu saumahin anadai fardisari dan seterusnya itu ya, tapi bisa dibatin itu ya. Wis niat karena Allah Ta'ala, sehingga ketika puasa siang hari, nah, kamu kan tidak memasukkan makanan, hasilnya ngapain? Nah, ya tidak keluar. Nah, kalau mau keluar, ya Allah berfirman tentunya ya, hei kamu jangan keluar, ini sedang berpuasa gitu ya. Jadi atas perintah Allah, biidznillah itu. Maka orang puasa anteng-anteng aja, perutnya tidak sakit mah Bu, ini alhamdulillah sehat. Tapi yang penting esok sahur itu sunnah. Jangan sampai walaupun puasa Senin Kamis Pak, diusahakan anak-anak tetap sahur. Sahurnya aja bareng Isya, barisa ono pengantar tidur itu. Nanti kalau ada yang nyelonong ke belakang itu dia Pak, barisa sahur. Enggak ada hikmahnya itu. Sahur itu memang adalah sepertiga malam, nggih. Ono cah nom-nom pirang-pirang mburi, wah, sahur barisa jenenge ora sahur, pengantar tidur. Di sahur itu setelah bangun tidur gitu ya. Jadi itu ada hikmah yang luar biasa. Hikmah puasa banyak, nanti kita bicarakan yang lain itu ya. Jadi orang yang berpuasa ini tetap sehat bugar karena apa? Enzim HCl-nya enggak keluar ketika sedang puasa itu ya, sehingga tidak melukai perutnya ya, tidak melukai perut. Nah, tetap anteng saja. Maka yang mantap kalau berpuasa itu malamnya harus lillahi ta'ala. Jadi niat karena Allah Ta'ala. Ini tentang puasa. Tentang sedekah juga hikmahnya luar biasa. Bagian dari berbagi. Orang sedekah yang wajib namanya zakat. Lah orang berzakat itu hanya berapa persen toh Mas? 2,5%. Nek 1.000 zakatnya piro? Alah, sithik sih. Rokok sak bungkus entuk ora? Ora entuk. Jadi mung sedikit sekali. Sang rokok lah. Jadi sedikit sekali, hanya 2,5%, kok awal itu. Padahal Allah sudah memberikan yang berapa persen? 97,5%. Diambil 2,5%, masa. Wah, ini kalau sudah sampai nisab. Kalau enggak ya sedekah biasa, infak. Ini untuk membersihkan dan untuk berbagi. Bahwa makanan jangan dimakan sendiri, ada hak untuk orang lain. Ini kalau ini yang muda-muda kalau nanti sudah berpenghasilan ya, sekarang kan masih minta orang tua. Jadi ke depan harus punya cita-cita. Hidup itu berbagi dengan sedekah itu. Bahkan orang ketika ruh sudah di tenggorokan pun akan mengatakan wasodako minas solihin, ya toh? Pernah saya sampaikan di sini. Dalam surat apa itu? Al-Munafikun, ya, ayat yang 10 itu. Ya. Di sana adalah saya dikatakan wa mimma razaqnakum min qablu ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, berinfaklah kalian semua, bersedekahlah sebelum datang kematian di antara kamu. Fayaqula rabbi, ya Tuhan kami, ya, tundalah kematianku sejenak saja. Laula akhartani ila ajalin qarib, tunda sebentar. Untuk apa? Wa saddaqa wa aku minas solihin. Aku ingin bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Loh. Iki nek wis sekarat ya toh. Nah. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir ketika sakaratul maut. Itu ruh-ruh kita begitu. Masya Allah. Ya nek Gusti Allah ngersake ya berhasil, nek ora ya saatnya yang akan berhenti sampai di situ. Itu tentang sedekah ya, hikmahnya luar biasa. Jadi manfaatnya adalah setelah kita tiada. Apalagi sedekah jariah itu akan mengalir. Oke, sekarang tinggal 1 menit. Nah, 1 menit. Yang terakhir adalah aspek apa tadi? Syariah atau norma hukum. Hukum dalam agama Islam adalah amat jelas, perkara baik dan buruk, halal dan haram, itu amat jelas. Aturan Islam ini disyariatkan oleh Allah tiada lain hanyalah untuk menjaga fitrah manusia agar terhindar dari kesengsaraan, penderitaan dan kebinasaan. Karena Islam hadir adalah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Jadi hukum-hukumnya adalah pas. Sekarang saya tanya para wanita, hukum waris misalnya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Protes enggak? Jangan. Enggak protes? Padahal ada loh yang protes. Aku sing pengen kerja malah untuk sak bagian tok ya. Ada pernah itu, sehingga akan merubah norma-norma hukum dalam agama Islam ini. Agama Islam sudah adil sekali, sangat luar biasa itu. Ini misalnya tentang itu. Sehingga dalam hal ini semua ada aturannya. Bahkan maaf ya, ketika BAB aja ada aturannya tidak. Masuk ke toilet harus kaki kiri misalnya. Aturan dalam Islam itu komplit sekali. Jangan kaget ya. Jangan dikira semua ada aturannya di dalam agama kita. Maka kita harus mantap, inna dinna indallahil Islam. Apa artinya? Agama itu Allah hanyalah Islam. Dimantapkan lagi, wa may yattaqi ghairal islami dina fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Pamungkasnya surat Al-Maidah ayat 3. Biar kita mantap dalam beragama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini pamungkasnya ya. Sehingga pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Bagaimana, mantap beragama Islam? Mantap? Udah jelas dalil-dalilnya? Nah, begitulah sekalian. Saya kira cukup kajian kita ini, pas jam 9 malah lebih 3 menit. Mungkin tidak ada pertanyaan ya, karena sudah waktunya habis. Mohon maaf segala kekurangan. Atau ada yang mau tanya? Waduh, ada 2 ya Pak Pasian. Monggo Pak. 2 menitan ya Pak, monggo. Jadi akidah, aspek akidah yakin juga agama Islam. Ya. Bolehkah agama kita itu bertoleransi kepada agama lain? Contoh nyata Pak. Tahun 2018 itu Ansar itu menjaga Gereja. Toleransi itu Pak. Ya. Pertama itu, terus tahun 2019 itu Romo suster itu masuk mobil pariwisata musik. Itu toleransi itu Pak. Boleh tidak? Cukup? Ya cukup tentu. Turun sekalian Pak, enggak? Oh, hanya sujud saja, ya tetap takbir, Allahu Akbar, sujud terus bangun lagi. Ya, hanya. Enggak, jadi hanya sujud aja, takbir, tapi kita takbir, Allahu Akbar, sujud kan, terus bangun Allahu Akbar. Ya. Bangkit lagi, terus nanti rukuk lagi dan seterusnya. Kalau enggak, melanjutkan bacaannya. Seperti tadi kalau surat Al-Insyikok kan di tengah-tengah itu, wa idza quriya itu kan di tengah-tengah, ya lanjutkan dulu. Ya bisa, tapi di tempat yang bersih Pak. Oh. Iya, tetap Allahu Akbar, sujud terus bangun kembali. Karena sujud ada takbirnya. Insya Allah gitu mudah-mudahan. Tadi Pak Muhadin begitu Pak, mudah-mudahan lagi takbir. Matur nuwun. Pak Wasingan, tadi saya sudah sampaikan di depan, jangan mau telat balik. Telat itu. Jadi di dalam agama kita yang dibolehkan adalah toleransi sosiologis ya. Nah, kalau menyangkut teologis keyakinan ini tidak boleh, karena menyangkut hal kita wis jelas lakum dinukum waliyadin. Agamaku ya agamaku cetha. Ora bakal mengganggu. Udah itu kan udah batas yang jelas. Toleransi yang boleh itu yang sosial Pak, yang sosiologis. Tapi udah menyangkut keyakinan, dheweke ora bakal jumatan ning dhewe to. Mosok dhewek kon rono ya ora. Ini saya kira cukup jelas seperti itu. Dia enggak akan mungkin sholat Idul Fitri ke tempat kita, ya tidak. Kenapa mereka ngajak untuk misalnya Natal dan sebagainya.
Jadi amat jelas lah itu. Jadi kalau soal keyakinan ini memang sepakat tidak boleh itu diharamkan. Tapi kalau sosiologis masih boleh. Gitu mungkin Pak Sehan ya. Jadi monggo dipilah-pilah, tetap kita bergotong royong bersama. Negara Indonesia itu adalah sebuah negara kesatuan NKRI ini di mana kesepakatan dan damai tetap kita unggulkan. Tapi dalam saling menghormati beragama itu ada batas-batasnya. Ini sosial atau teologis soal keyakinan. Ngaten mengenai sampun cekam sih. Mbak-mbak enggak ada toh? Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, segala kekurangan adalah kebodohan dari kami. Ada benarnya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.